Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Lumayo dari kelas 3B dengan nomor NIM 151420038 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum dari zaman old ke zaman now. Nah, sebelum menjelaskan perkembangan kurikulum dari zaman old ke zaman now, saya akan menjelaskan pengertian kurikulum terlebih dahulu. Nah, kata kurikulum berasal dari bahasa Latin. Yang pertama, kurir artinya pelari, dan yang kedua, kurere yang artinya tempat berlari. Nah, jadi kurikulum itu diartikan sebagai trek atau laju yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1-19 menjelaskan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dan pendidikan tertentu. Nah, kemudian yaitu sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum sering dijadikan alat politik oleh pemerintah, misalnya ketika Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, kurikulum sekolah diubah dan disesuaikan dengan kepentingan politik bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa. Pasca kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, tahun 2004, 2006, dan 2013. Nah, di sini saya akan menjelaskan perubahan kurikulum dari masa ke masa. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Pada masa kemerdekaan, muncul kurikulum yang namanya yaitu kurikulum 1947. Istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut leerplan, artinya rencana pelajaran. Dan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat. Sifat bersifat politisi adalah salah satu cara kurikulum 1947. Nah, karena dari awalnya berkiblat pendidikan Belanda yang diubah untuk kepentingan nasional. Dapat dipahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi dibagi menjadi golongan strata sosial bawah dan priai. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Dapat dipahami bahwa konsep kurikulum rencana pelajaran 1947 masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, bahwa kurikulum belum mencakup seluruh pengalaman yang akan diperoleh peserta didik, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, yang kedua yaitu kurikulum 1952. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum
1952 reaktif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum 1950. Bagaimana cara hidup yang baik sangat penting untuk dihubungkan dengan karakter yang menjadi pintu tujuan sebuah perbaikan kurikulum. Dan dengan kehidupan nyata di masyarakat menjadi hal yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri khas kurikulum 1952 ini. Dalam konteks rencana pelajaran terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu yang pertama moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosionalistik, yang keempat keterampilan, dan yang kelima jasmani. Kemudian kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Nah, kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih efektif, lebih bersifat yang bagaimana peserta didik bersifat aktif, kreatif, dan produktif menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat. Cara belajar yang digunakan pada kurikulum 1964 ini adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selain itu, Hari Krida ditetapkan pada hari Sabtu oleh pemerintah. Hari Krida ini artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing, seperti kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan berbagai bentuk permainan. Kurikulum 1964 direncanakan agar mampu menjadi alat untuk mencetak manusia Indonesia Pancasilais yang sosialis dengan sifat-sifat seperti yang termaktub dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum 1968. Nah, jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama lebih ditekankan pada kurikulum 1968. Nah, perubahan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila terjadi pada kurikulum 1968. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kiblat penerapan kurikulum ini secara murni dan konsekuen. Nah, jumlah dari keseluruhan mata pelajaran pada kurikulum 1968 berjumlah 9 mata pelajaran. Pelajaran di kurikulum ini bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan. Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah saat itu, yaitu Orde Baru. Nah, correlated subject kurikulum menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968. Artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang selanjutnya. Kurikulum 1968 ini identik dengan muatan mata pelajaran teoritis, tidak berkaitan dengan ketentuan objektif di lapangan atau
Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini sangat tergantung oleh ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pembangunan nasional melatar belakangi kelahiran kurikulum 1975 akibat banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, terutama sejak tahun 1969. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi program maupun kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pembaharuan tersebut. Kurikulum 1975 ini merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan kurikulum ini. Nah, pada kurikulum 1975 ini berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Kurikulum 1975 ini banyak mendapatkan kritik dari pelaksana di lapangan. Guru dibuat sibuk menulis perincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Nah, dari kurikulum 1975 ini memuat beberapa pedoman dan ketentuan, yaitu yang pertama, tujuan instruksional adalah suatu tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan program pendidikan. Tujuan ini berlaku mulai sekolah dasar sederajat sampai dengan sekolah menengah atas sederajat. Kemudian yang kedua yaitu desain program kurikulum adalah suatu kerangka umum program pengajaran yang akan diberikan kepada setiap satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu garis-garis program pengajaran. Kemudian kurikulum yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini dinamakan active learning karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran ini dan mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Namun, banyak sekolah yang menerapkan dengan baik dan alhasil tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya gaduh di kelas. Kemudian, kurikulum yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Nah, kurikulum 1994 ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam satu tujuan dalam satu tahun dan proses kurang berhasil dipadukan. Nah, kurikulum 1994 ini memiliki prinsip link and match, yaitu prinsip tentang pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sekolah harus mampu menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh industri. Sebaliknya, dunia industri juga harus bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian yang ke-8 yaitu kurikulum 2004. Nah, kurikulum 2004 ini biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Nah, peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi,
prestasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Nah, kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum 2006. Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Adapun kepanjangan dari kurikulum KTSP itu yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP tersebut. Di mana maka dari itu KTSP sering disebut dengan KBK yang disempurnakan. Unsur standar kompetensi dan kompetensi dasar yang melekat pada KBK serta adanya prinsip yang sama dalam pengelolaan kurikulum yakni disebut dengan kurikulum berbasis sekolah atau KBS. Nah, KTSP sendiri mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi dan penambahan dari standar yang sudah ada yang dibuat pemerintah, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai pengembangan silabus. KTSP lahir dari semangat dari daerah-daerah bahwasannya pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dilihat dari pola atau model kurikulum pengembangannya, KTSP merupakan salah satu model kurikulum bersifat desentralisasi. Baik, kurikulum yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Nah, berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Sejarah pergantian dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari sejarah yang menangguinya. Sejarah yang melatar belakangi lahirnya kurikulum KTSP merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik tersendiri. Demikian halnya dengan kurikulum 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Adapun kurikulum 2013 ini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan secara seimbang antara kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, siswa menerapkan apa yang sudah didapat di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan afektif, kognitif, dan psikomotorik serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Yang keempat, memberi kesempatan yang banyak pada siswa untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kelima, kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Dan yang keenam, kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron. Dan yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan di dasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Itulah penjelasan dari saya tentang perkembangan kurikulum dari zaman old ke zaman now. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.